Pemuda itu bernama Beiran, dulunya hanyalah mahasiswa biasa di dunia modern. Namun suatu hari, ia bertemu dengan sistem misterius yang membawanya ke dunia lain, benua Long. Sayangnya, kehidupannya di dunia baru ini tidak seindah harapannya. Selama 3 tahun, ia hidup sebagai pelayan tanpa kebebasan sedikit pun, hanya melayani orang lain setiap hari. Dalam hatinya, Beiran bersumpah tidak ingin terus hidup seperti ini. Suatu hari, desa tempatnya tinggal diserang oleh kultus iblis. Salah satu anggota kultus mencoba menangkapnya. Beiran berusaha melawan, namun dicekik hingga hampir kehilangan nyawa. Di saat genting itu, sekelompok murid aliran kebenaran datang dan mengalahkan para iblis. Melihat kekuatan mereka, Beiran terpesona dan berteriak bahwa ia ingin menjadi seorang abadi. Teriakannya membuat seorang kakek tua muncul, kepala sekte dari aliran tersebut. Kakek itu tengah mencari murid baru, dan mendengar teriakan Beiran, ia pun memutuskan untuk menerimanya. Di hadapan Beiran, muncul panel sistem dengan 3 pilihan. 2 pilihan pertama memberinya kesempatan menjadi murid sang kakek dengan hadiah harta langka. Sementara pilihan ketiga adalah menolak dengan sopan dan hanya mendapatkan 1 poin atribut dasar. Tanpa berpikir panjang, Beiran langsung memeluk kaki sang kakek dan memanggilnya guru. Ia merasa seperti tokoh utama dalam kisah petualangan yang selalu ia impikan. Namun, sang kakek justru membawanya ke daerah tambang dan berkata bahwa untuk bergabung dengan sekte, ia harus melewati ujian, yaitu menambang mineral. Dengan polosnya, Beiran menerima tantangan itu. Tapi baru setengah hari bekerja, tubuhnya sudah kelelahan. Pengawas tambang memarahinya dan menendangnya keluar. Saat itulah ia sadar, sang guru menipunya dan menjualnya ke tambang itu. Panel sistem muncul lagi, menawarkan 3 pilihan. Ia memilih yang kedua, berharap bisa dibebaskan. Namun begitu ia bicara, pengawas malah memukulinya hingga babak belur. Saat itulah ia sadar, sistem justru menginginkannya memilih pilihan ketiga, menerima nasib dan terus menambang. Begitu ia menuruti perintah itu, sistem mengumumkan bahwa ia mendapat 1 poin tambahan dan tubuhnya langsung kembali bertenaga. Tengah malam, sekelompok orang datang dan membujuk para pekerja untuk kabur karena para penjaga sedang mabuk. Kali ini sistem menampilkan 4 pilihan dan seperti biasa, Beiran memilih yang ketiga, ikut kabur bersama mereka. Tapi keesokan harinya, ia tertangkap dan dipukuli sebagai peringatan bagi yang lain. Beberapa waktu kemudian, saat sedang menambang, terjadi ledakan besar. Di langit muncul lingkaran api raksasa. Panel sistem kembali muncul, menawarkan misi untuk memanfaatkan kekacauan dan melarikan diri. Dengan nekat, Beiran berlari menuruni gunung. Ia hampir tertangkap oleh seorang pengawas, namun tiba-tiba seorang pria muncul dan menebas pengawas itu. Pria itu berkata bahwa mereka berasal dari sekte Tang, dan mereka datang untuk menghancurkan tambang ini. Terpukau oleh kekuatan mereka, Beiran memutuskan untuk bergabung. 5 tahun pun berlalu. Kini, Beiran telah menjadi anggota sekte Tang. Namun meski sudah lama bergabung, tingkat kultivasinya masih di tingkat ke-5 penyempurnaan Qi. Para tetua sekte bahkan enggan mengajarinya karena dianggap lemah. Tapi Beiran sudah terbiasa. Selama 5 tahun itu, setiap kali mencoba meningkat, sistem selalu memancingnya dengan hadiah tinggi. Walau tingkat kultivasinya rendah, berkat poin atribut dasar yang terus meningkat, ia bahkan mampu menaklukkan monster besar sendirian. Suatu hari, di aula sekte, para murid lain menertawakannya karena kekuatannya yang tak berkembang. Saat itu, 2 gadis dari sekte Water Mirror Hall datang dan menanyakan apakah ia mengenal senior Beiran. Ia berbohong, mengaku bahwa orang itu telah meninggalkan sekte. Tapi kebohongannya terbongkar ketika salah satu murid lain memanggil namanya. Mau tak mau, ia mengakui jati dirinya. Kedua gadis itu mengatakan bahwa mereka akan turun gunung untuk melakukan ujian dan meminta Beiran menjadi pemandu. Tanpa berpikir panjang, ia menolak. Gadis berambut ungu bernama Zijin merasa tersinggung karena baru pertama kali ditolak oleh pria. Gadis satunya, Chulie yang berambut merah, memprovokasi, menuduh Beiran takut. Saat itu, penjaga sekte mereka, seorang wanita kuat yang juga guru kedua gadis itu, muncul dan berbicara dengan Beiran. Ia tahu bahwa meski tingkat kultivasinya rendah, Beiran selalu berhasil memimpin murid-murid junior dalam ujian. Maka, ia meminta Beiran untuk memimpin kedua muridnya kali ini. Tak lama kemudian, 3 gadis lain bergabung. Sebelum berangkat, sang penjaga memperingatkan bahwa mereka semua adalah bangsawan muda, jadi mungkin akan menimbulkan masalah. Selama perjalanan, gadis-gadis itu terus menanyai Beiran tentang kekuatannya. Ia dengan tegas berkata bahwa setiap orang akan diberi 10 poin dan setiap kesalahan akan mengurangi nilainya. Bila poinnya habis, maka ujian dianggap gagal. Mendengar itu, Zijin kesal karena harus patuh pada seseorang yang lebih lemah darinya. Tapi Chulie justru terlihat bersemangat setiap kali dimarahi oleh Beiran.
Sebelum berangkat, ia memberikan mereka pakaian khusus berwarna gelap agar tidak mencolok. Saat ia melapor pada senior bahwa ia akan turun gunung bersama murid-murid baru, tak ada yang terlihat sampai ia sadar gadis-gadis itu sudah memakai baju penyamaran dan berdiri samar di belakangnya. Beberapa saat kemudian, rombongan 6 orang itu tiba di kota Longsan. Para gadis yang jarang keluar sekte begitu terpesona melihat dunia luar. Chulie menatap Zijin dan dengan tegas berkata agar ia mengikuti perintah seniornya, Beiran, atau poinnya akan dikurangi. Dengan wajah kesal, Zijin menurut, namun langkahnya terhenti ketika melihat seseorang sedang ditindas di sisi lain jalan. Tanpa pikir panjang, ia memisahkan diri dari rombongan, berniat menolong orang itu dan memberi pelajaran pada para penindas. Tapi Beiran segera menahannya. Ia menatap gadis itu dan berkata tenang. Bagaimana kau tahu siapa yang benar dan siapa yang salah? Pemilik kios itu belum tentu orang baik. Jika mereka berani bertindak seenaknya di tempat umum, pasti ada seseorang berkuasa di balik mereka. Jika kita ikut campur, bisa saja kita menyinggung orang berbahaya dan misi uji coba kita akan gagal. Ia mengakhiri nasihatnya dengan kalimat tegas. Jangan mencampuri urusan orang lain. Chulie turut menasihati, tapi Zijin justru pergi dengan marah. Tanpa mereka sadari, tindakan itu diperhatikan seseorang dari jauh. Sesampainya di penginapan, rombongan 6 orang itu menyewa satu kamar. Para gadis terkejut karena kamar itu sederhana, bahkan tanpa cermin. Mereka baru sadar, selama ini setiap turun gunung selalu ditemani pelayan yang menyiapkan segala kebutuhan. Beiran hanya berkata, sekarang status kalian sama seperti rakyat biasa, jadi biasakan diri untuk mandiri. Kalimat itu membuat Zijin semakin kesal. Malam itu, rasa frustasi membuat Zijin diam-diam keluar setelah berganti pakaian. Ia ingin mencari orang-orang yang menindas kemarin untuk mengajarkan pelajaran. Di tengah jalan, ia melihat seorang nenek tua menangis di tepi jalan. Rasa iba dan sifat kepahlawanannya muncul lagi. Ia pun menghampiri dan menanyakan apa yang terjadi. Nenek itu bercerita dengan suara bergetar. Menantunya memperlakukannya seperti binatang, memberinya sisa makanan dan mengusirnya dari rumah. Mendengar itu, Zijin langsung naik pitam dan bergegas ke rumah sang menantu untuk menegur. Ia membuat keributan di depan rumah hingga si menantu keluar dan memarahinya. Dengan marah, Zijin mencabut pedang dan hendak menyerang. Namun suami wanita itu keluar dan menenangkannya, berkata, "Masuk saja, kita bicarakan baik-baik di dalam." Yakin pada kekuatannya, Zijin mengikuti mereka masuk. Tapi begitu melewati pintu, ia terkejut melihat sekelompok orang bertampang kasar. Mereka tertawa. "Tak kami sangka kau semudah ini tertipu." Barulah ia sadar, nenek tua tadi telah menipunya setelah tahu bahwa dirinya terlalu suka ikut campur urusan orang lain. Sebelum sempat bereaksi, pandangannya mulai kabur, racun telah bekerja. Ia teringat kata-kata Beiran, jika menghadapi situasi berbahaya, lari secepatnya. Namun tubuhnya sudah lemas dan tak mampu bergerak. Di tengah hujan yang mulai turun, Zijin berusaha melawan meski pandangannya berputar. Melihat ia mengerahkan tenaga untuk menahan racun, para bandit langsung menyerbu. Ia berhasil menendang salah satu dari mereka, tapi pemimpin mereka yang jauh lebih kuat menebasnya hingga terjatuh. Saat pedang hampir mengenai dirinya, suara petir menggema dan Beiran muncul, menahan tebasan itu dengan satu tangan. Dengan cepat ia memeriksa keadaan Zijin, memastikan ia tidak terluka parah. Sang pemimpin menyerang kembali, tapi Beiran menangkisnya dengan tangan kosong dan menghancurkan pedangnya. Dalam beberapa serangan singkat, musuh itu tumbang, terpental berkali-kali hingga kepalanya berlumuran darah. Beiran mengangkat Zijin dan berjalan pergi. Sambil terengah, pemimpin bandit berteriak, "Mulai hari ini, larang anak buahmu menculik siapapun lagi. 2 hari ke depan, aku akan mencari tahu siapa pria itu." Ketika Zijin siuman, ia sudah berada di penginapan. Chulie duduk di sisinya, wajahnya cemas. Melihatnya terbangun, ia langsung memeluknya. Beiran hanya berkata datar, "Syukurlah obat yang kuberikan bekerja." Zijin berterima kasih dengan tulus, mengakui bahwa ia terlalu sombong dan tidak mendengarkan nasihatnya. Chulie terkejut, gadis angkuh itu ternyata mau mengaku salah di depan seniornya. Ia senang karena ketiganya akhirnya bisa rukun. Tapi Beiran hanya melirik dan berkata dingin, "Sudah, istirahatlah, besok kita berangkat pagi." Dalam hati, ia tahu sistem memberi poin tambahan karena sikap tegasnya itu. Keesokan harinya, rombongan berangkat menuju desa kaya, tempat beberapa anak dilaporkan menghilang secara misterius. Dalam perjalanan, Beiran bertanya apa rencana mereka. Zijin menjawab ingin masuk desa dan bertanya langsung pada penduduk. Gadis-gadis lain setuju, tapi Beiran menolak. "Kalau kalian membuat keributan, para penculik akan kabur. Lebih baik kita menunggu di luar dan mengandalkan keberuntungan." Akhirnya, hanya Beiran dan Chulie yang masuk ke desa dengan menyamar sebagai penjual mainan. Sepanjang jalan,
Ia terus menegur Chuli karena sering lupa perannya. Namun anehnya gadis itu malah tersipu setiap kali dimarahi. Mereka berjualan hingga 2 anak kecil datang membeli. Tak lama kemudian, ibu mereka muncul dan memarahi mereka lalu pergi. Seorang penjual kembang gula menjelaskan bahwa akhir-akhir ini banyak penculikan. Jadi para orang tua menjadi sangat waspada. Saat Juliet tanpa sadar berbicara dengan suara lembut seperti perempuan, Beiran cepat menimpali. Maaf, dia sakit, kadang suaranya berubah. Pria itu percaya dan pergi tanpa curiga. Ketika menyelidiki lebih jauh, Beiran melihat pola aneh di pagar rumah tempat anak-anak hilang, simbol yang digambar dengan cairan harum. Mereka berpura-pura masuk ke toko besi untuk mencari tahu, dan pemiliknya bercerita bahwa kasus penculikan sudah terjadi lebih dari sebulan. Pemerintah pun tak berhasil menemukan pelaku. Kali ini, Beiran justru memuji Chuli. Kau sudah bekerja dengan baik. Gadis itu sempat kecewa karena tak dimarahi seperti biasa, tapi ia tersenyum kecil. Saat mereka meninggalkan desa, Beiran menyimpulkan, para penculik menggunakan nektar untuk menggambar simbol pada pagar rumah target mereka. Saat malam tiba, cahaya kunang-kunang mulai menari di udara, tertarik oleh nektar yang harum di halaman rumah. Malam itu, para gadis melihat dengan mata kepala sendiri apa yang dikatakan Beiran. Simbol di depan rumah berpendar lembut, memancarkan cahaya seperti sinyal di kegelapan. Namun, kedamaian malam itu hancur ketika seorang penculik menyelinap masuk ke rumah warga dan menculik seorang anak yang sedang tidur. Warga segera mengejar hingga ke hutan dan melihatnya menghilang di balik batu besar. Beiran berkata bahwa mereka terperangkap dalam formasi sihir milik penculik itu. Satu-satunya cara keluar adalah dengan menghancurkannya. Ia mengambil sepotong kayu dan mulai mengaktifkan formasi. Seketika, ruang di sekitar mereka berubah. 2 monster raksasa muncul menghalangi jalan. Meski mereka semua cukup kuat, kekuatan para monster itu jauh lebih besar. Saat situasi genting, Beiran melompat maju, menangkis semua serangan, dan dengan satu pukulan menghancurkan makhluk itu. Sementara itu, di sisi lain, 3 gadis berjuang menghadapi monster berempat tangan. Saat kepala monster itu hancur, tubuhnya ikut terbelah. Setelah pertempuran panjang, Beiran akhirnya menumbangkannya. Begitu monster itu mati, formasi pun lenyap dan mereka kembali ke dunia nyata. Batu besar yang menghalangi pandangan mereka pun menghilang. Mereka mengikuti jejak penculik hingga menemukan sebuah gua. Di dalamnya, 2 pria sedang menjaga para anak yang diculik. Salah satunya ternyata adalah penjual permen kembang 3 cahaya yang sering mereka temui di desa. Ketika mendengar suara langkah, kedua penculik itu panik dan mencoba kabur, tapi segera tertangkap. Beiran menyerahkan mereka kepada Scorpion untuk dilaporkan ke pihak berwenang, sementara ia sendiri menyelamatkan anak-anak. Penjual permen itu berlutut ketakutan, memohon agar Beiran tidak ikut campur dalam urusan sekte iblis yang terkenal kejam. Awalnya Zijin mengira mereka menculik anak-anak untuk dimakan, namun sang penjual menjelaskan bahwa anak-anak itu dipelihara untuk dijadikan generasi penerus. Ia memohon ampun dan menawarkan ilmu formasi yang digunakan untuk menjebak mereka. Bahkan berkata teknik itu cukup kuat untuk menahan raja legendaris. Meski tak tertarik, Beiran akhirnya mendengarkan karena teknik itu ditemukan di balik gunung di dekat situ. Penjual itu berkata, ia hanya melakukan semua ini demi keluarganya yang menunggu di rumah, orang tua renta, dan anak-anak kecil yang kelaparan. Para gadis terdiam, beberapa menitikkan air mata. Pria itu berjanji akan bertobat jika dilepaskan, tapi Beiran tetap dingin, menyerahkannya ke pemerintah, lalu membawa para gadis pergi dari sana. Dalam perjalanan, Chuli bertanya mengapa mereka harus tergesa-gesa meninggalkan tempat itu. Beiran menjawab singkat, jangan terlalu dekat dengan urusan pemerintahan. Bagi mereka, pejabat dan perampok tak banyak bedanya. Setelah misi selesai, mereka harus menghilang. Jangan sampai orang di balik semua ini menimbulkan masalah. Malam itu, mereka tak kembali ke penginapan, melainkan melarikan diri dari wilayah tersebut. Sementara itu, di penginapan yang sama, seorang pria berwajah penuh luka datang bertanya pada pelayan apakah ada sekte yang datang ke sana. Pelayan sempat berpikir lalu menjawab tidak. Pria itu mengangkat tangannya. Seekor ular meluncur dan melilit leher pelayan. Dengan wajah dingin, ia mengancam agar pelayan mengingat lebih baik. Gemetar, sang pelayan akhirnya mengaku bahwa hanya ada beberapa tamu berkerudung yang berangkat pagi tadi. Pria berbekas luka itu pun segera pergi untuk melapor pada atasannya. Malam itu, di tempat persembunyian baru mereka, para gadis sulit tidur. Mereka berbincang tentang kekuatan Beiran. Kenapa orang sekuat dia tak pernah dikenal? Tanya salah satu dari mereka. Esok paginya, mereka saling mendorong agar Chuli bertanya langsung. Tapi karena dialah yang paling sering dimarahi oleh Beiran, yang lain menahannya, tak tahu bahwa amarah Beiran justru bentuk perhatian.
Dalam perjalanan hari itu, mereka mendengar teriakan minta tolong. Di kejauhan, beberapa orang tengah diserang perampok. Para gadis segera turun tangan, membantu melawan. Berkat jumlah mereka yang lebih banyak, para perampok pun lari terbirit-birit. Namun salah satu dari mereka sempat melempar senjata tersembunyi dari belakang. Dengan cepat, Beiran menangkapnya dan memperingatkan semua orang agar tidak lengah meski musuh tampak kabur. Seorang pemuda yang mereka tolong mendekat dan berterima kasih, menanyakan nama Beiran. Ia tersenyum dan berbohong, menyebut dirinya Wang Luo. Pelayan muda di sisi pemuda itu mengaku berasal dari sekte The Three Obediences. Mendengarnya, Beiran segera tahu mereka berbohong. Ia sendiri berasal dari sekte itu namun tak pernah melihat wajah mereka. Setelah membongkar kebohongan mereka, ia menyerahkan kantung obat penyembuh lalu beranjak pergi. Namun pemuda itu akhirnya jujur, mengaku sebagai putra pemimpin sekte jahat Blood Sect. Mendengarnya, Beiran kaget. Hanya dengan beberapa kalimat, ia sudah memperdaya anak pemimpin sekte yang paling ditakuti di daratan. Ia memperingatkan para gadis agar tak bertindak gegabah. Jika sekte sekuat itu bisa ditindas oleh perampok biasa, pasti ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya. Qin Yu pun menjelaskan mereka membantu seorang petani tua yang diserang dan akibatnya kini diburu oleh para perampok. Ia menambahkan bahwa meski dirinya pewaris sekte jahat, hatinya tak sehitam ayahnya. Qin Yu mengaku bahwa dirinya adalah putra pemimpin sekte iblis. Meski banyak orang menaruh harapan padanya, ia memiliki kondisi langka yang membuatnya sulit berlatih seperti orang lain. Karena itu, ia sering menjadi bahan ejekan. Pelayan setianya, Song Ni, langsung membela tuannya dan berkata bahwa bagi mereka, Qin Yu adalah orang terkuat. Saat mendengar itu, Beiran tiba-tiba teringat bahwa Qin Yu sangat mirip dengan tokoh utama dari kisah mie instan yang pernah ia baca. Seorang lelaki lemah dengan pelayan setia yang selalu menemaninya. Beiran lalu berkata bahwa ia tidak pernah membenci ayah Qin Yu karena dalam misi berbahaya sebelumnya, Qin Yu selalu berhasil selamat. Ia menduga paman ketiganya, Qin Zhao, diam-diam membantunya. Sejak kecil, Qin Zhao memang tahu bahwa Qin Yu lambat dalam berlatih bela diri, namun tetap menolongnya, bahkan membantu ibunya. Mendengar kisah itu, Beiran hanya bisa terdiam. Menurut ceritanya, tampaknya pemimpin sekte iblis pernah diberi sepasang kayu misterius oleh paman ketiga. Namun, karena sistem dalam dirinya memaksa, Beiran pun memuji orang itu beberapa kalimat. Ia lalu meneteskan air mata dan berkata dengan nada pilu, sejak kecil orang tuanya telah tiada. Pamannya yang membesarkannya pun meninggal, membuat hatinya hancur. Cerita itu membuat semua orang yang mendengar ikut terharu. Setelah berbincang lama, mereka berpisah di depan gerbang sekte. Di sana Beiran memberi instruksi, tidak boleh ada yang menceritakan bahwa mereka telah saling membantu dalam ujian, dan jangan mencarinya kecuali benar-benar penting. Para gadis pun akhirnya mengerti mengapa Beiran tidak populer, ia terlalu tertutup. Setelah mendapatkan banyak poin, kekuatan Beiran meningkat pesat. Kini ia mampu terbang dengan kecepatan tinggi hanya dengan berkonsentrasi. Ia pun menuju hutan tempat buku yang disebut penjual permen berada. Di dalam hutan, Beiran menemukan sebuah pohon poplar besar dengan lubang di batangnya. Sistem peringatan muncul, memperingatkannya agar bersiap sebelum membukanya. Begitu ia menyentuh bagian tertentu, mekanisme rahasia aktif dan seekor monster berlapis baja muncul, menembakkan bola listrik dan api. Beiran dengan lincah menghindar, lalu menghancurkan tubuh monster itu dengan satu pukulan, membuatnya meledak. Dari dalam baju zirah jatuh sebilah pedang. Ia merasa ada sesuatu selain buku di dalam kotak tersebut. Setelah mengenakan sarung tangannya, ia membukanya dan seekor monster wugong berwarna hitam meloncat keluar. Dengan cepat ia menangkapnya. Makhluk itu ternyata bahan bagus untuk peracikan. Ia menyimpannya di dalam labu, lalu melanjutkan membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat batu mentah dan sebuah buku teknik bela diri. Kembali ke Jiangbei, Beiran mempelajari buku itu dan mencoba membuat formasi pertahanan. Formasi itu ternyata mampu melindungi area luas dan sangat efektif melawan iblis. Keesokan paginya ketika hendak bermain catur, Bai Chu datang menjemputnya. Ia senang karena bisa menghindari Murong Sue, tapi ternyata Bai Chu justru membawanya ke hadapan wanita itu. Begitu masuk ruangan, Bai Chu langsung berubah sikap, berbicara lembut pada Murong Sue. Namun, sang penjaga malah menyuruhnya keluar karena ingin bicara empat mata dengan Beiran. Sebelum keluar, ia menatap tajam seolah memperingatkan agar Beiran tidak berbuat kasar. Beiran hanya bisa berpikir, dengan kepribadian seperti itu, bagaimana mungkin Bai Chu bisa menaklukkan hati Murong Sue? Wanita itu mengatakan setelah mendengar dari Culi bahwa ia tak ingin terlibat lagi, ia pun menghormatinya dan tidak memaksakan kehendak. Di luar, Bai Chu diam-diam menguping
lalu menyarankan Beiran agar sering mengundang Murong Sue ke sekte demi kemajuan mereka. Sekte itu kini sedang ramai dibicarakan karena kehadiran dua anak muda, seorang pria dan seorang gadis cantik bernama Yingxi. Dalam kompetisi antar sekte, 5 orang tampil luar biasa. Yang paling menonjol adalah Han Li, pemenang pertama. Banyak murid lelaki berusaha mendekati Yingxi, tapi semuanya ditolak. Setelah mengalahkan mereka, Yingxi datang ke rumah Beiran. Namun karena ia tidak ada, gadis itu hanya meninggalkan hadiah lalu pergi dengan senyum bahagia. Sementara itu, Han Li yang ternyata murid junior Beiran pergi ke gunung mencarinya. Namun formasi pelindung yang dipasang Beiran aktif dan menciptakan klon dirinya sendiri untuk bertarung. Setelah duel sengit, Li Xiao berhasil menghancurkan klon itu dengan senjata rahasia. Tetapi formasi itu terus menyerang dengan meniru jurusnya. Saat ia hampir kalah, Beiran datang menyelamatkannya dan menegur keras karena melupakan aturan bermain seruling sebelum masuk gunung. Li Xiao membawa kabar gembira bahwa ia telah memenangkan kejuaraan sekte. Beiran mengucapkan selamat tetapi mengingatkan bahwa puncak keberhasilan juga bisa menjadi awal kejatuhan. Setelah itu mereka menikmati teh bersama. Beiran memberikan sepotong kain aneh. Saat Li Xiao bingung, ia menjelaskan bahwa di dalam kain itu terdapat jarum tak kasat mata ciptaannya sendiri, senjata yang sunyi namun mematikan. Lalu Li Xiao melaporkan kemunculan binatang sihir tingkat 2. Beiran memerintahkannya segera melapor jika muncul 3 makhluk sejenis. Sementara itu, penduduk kota tengah mencari 6 pria misterius bertopi jerami. Ketika ada laporan penemuan, ternyata mereka salah sasaran dan justru menemukan kelompok Qin Yu yang juga memakai topi serupa dan terdiri dari pria serta wanita. Saat mereka beristirahat di kedai, seseorang dari luar mulai mengawasi. Tak lama, sekelompok preman datang dan memukuli pemilik kedai tua. Song He bertanya apakah mereka perlu membantu. Qin Yu merasa ada yang janggal, lalu berpikir, apa yang akan dilakukan Beiran jika di posisiku? Namun kemudian ia teringat bahwa ayahnya adalah pemimpin sekte iblis. Tidak ada yang perlu ditakuti. Dengan satu perintah, Song He pun bergerak cepat dan menumbangkan semua preman itu dalam sekejap. Ketika sang bos hendak menyerangnya, Qin Yu segera melindunginya. Dengan satu pukulan telapak tangan, ia menghempaskan sang bos keluar hingga ke jalan. Dari kejauhan, wakil pemimpin geng memperhatikan pertarungan itu. Salah satu anak buahnya berkata bahwa orang di bawah sana adalah sosok yang pernah menaklukkan Luka. Sang wakil geng penasaran ingin tahu siapa sebenarnya orang itu. Di tengah pertarungan, topi jerami Qin Yu terjatuh. Semua orang yang melihat langsung terkejut saat mengenalinya. Namun karena tingkat kultivasinya masih rendah, tak lama kemudian ia terdesak ke posisi berbahaya. Ia masih berharap paman ketiganya datang menolong, tapi tiba-tiba seorang pemuda muncul, menariknya keluar, lalu memotong pedang musuh hingga sang gangster lari ketakutan. Pemuda itu memperkenalkan diri sebagai Baizan. Begitu namanya disebut, semua orang tertegun. Dialah orang nomor 2 di Jiangbei, seorang jenius muda yang sudah mencapai posisi tinggi di usia belia. Wajah wakil pemimpin geng seketika pucat. Kenapa putra ketiga dari sekte iblis datang ke sini? Apa rahasia kita sudah terbongkar? Gumamnya panik. Malam itu, Beiran baru kembali dari hutan ketika adik seperguruannya, Yingxi, memanggilnya. Dengan mata berbinar dan pipi memerah, ia menghampiri sambil membawa sebuah kotak. Aku baru pulang dari perjalanan jauh, ini buah tangan untukmu, katanya riang. Saat Beiran membuka kotak itu, ia terkejut melihat jari pola 9 daun di dalamnya, tanaman langka yang sangat berharga. Yingxi begitu bahagia hingga hampir jatuh. Untung Beiran cepat menahan tubuhnya. Karena kedekatan mereka, darah menetes dari hidung Yingxi, tapi ia tetap tersenyum bahagia. 4 tahun mengamati kesukaan Beiran akhirnya tidak sia-sia. Keesokan harinya, Beiran mendengar kabar tentang kemunculan binatang aneh. Ia menantikannya, karena hanya lewat makhluk itu ia bisa menemukan lokasi pasti bunga legendaris. Kini, 3 binatang aneh muncul bersamaan, pertanda bunga legendaris itu akan segera mekar. Saat mereka terbang menuju lokasi, sistemnya memberi peringatan bahwa ada seseorang yang mengikuti mereka. Beiran meminta Li Xiao mempercepat laju terbang dengan sihirnya. Namun pengikut itu ternyata memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Rekan-rekan mereka yang sudah menunggu di depan tiba-tiba terkena serangan panah transparan ke kepala sebelum sempat bereaksi. Dengan gerakan cepat dan tanpa suara, Beiran dan Li Xiao membunuh para pengejar. Tiba-tiba muncul seorang gadis cantik yang berkata tidak bermaksud jahat, tapi suaranya mengandung aroma menggoda. Li Xiao tidak sadar bahwa ia sedang diperdaya, hingga gadis itu hampir menyerang. Namun Beiran menebasnya tanpa ragu.
Rekan si gadis marah besar, melemparkan senjata rahasia, tapi Beiran memantulkannya kembali hingga sang pria tewas. Semua musuh lenyap, tersisa 3 binatang aneh yang saling berebut bunga petir. Saat 2 di antaranya bertarung, seekor lagi datang dan menyuruh yang lain membunuh manusia dulu. Namun begitu tiba, keduanya gemetar melihat temannya sudah dikalahkan Beiran dalam sekejap. Ia berkata santai, "Li Xiao ingin mencoba jurus baru. Jika kalian bisa mengalahkannya, kalian bebas." Kedua binatang itu pun menyerang. Li Xiao menggunakan senjata rahasia untuk melukai satu, sementara yang lain menyerang dari udara, tapi kakinya terpotong. Setelah semuanya selesai, Beiran memberi 3 binatang itu pil penghancur sebulan. Jika tak minum penawarnya tepat waktu, tubuh mereka akan meledak. Namun, jika setiap bulan pergi ke perpustakaan obat, mereka akan mendapat penawar. Sebagai gantinya, mereka harus memandu Beiran menuju bunga legendaris. Saat tiba di lokasi, udara di sekitarnya penuh aliran listrik. Dari langit, petir menyambar keras, tanda bahwa bunga itu sedang mengalami ujian petir. Beiran segera menyuruh yang lain bersembunyi, lalu dengan cepat mengambil bunga roh petir dan kabur sebelum para ahli datang. Beberapa hari kemudian, Beiran sedang bermain catur dengan tetua ketika Bai Chu datang memanggilnya. Saat itu, Chuli sedang bermain piano di kelas. Setelah selesai, semua orang memujinya. Seorang murid bahkan memotong lengannya sendiri hanya untuk menarik perhatiannya. Sementara seorang pria narsistik memujinya berlebihan. Chuli tersenyum sopan, tapi dalam hati merasa muak. Ia sengaja membuat kesalahan nada, namun tak ada yang berani menegur. Kalau saja Beiran ada di sana, pasti ia sudah dimarahi habis-habisan. Saat pria itu mengajaknya melihat bunga, Chuli menolak dan pergi. Namun di luar, adik-adiknya menariknya ke taman bunga karena mereka melihat Beiran ke sana. Di taman itu, Beiran bertemu Murong Sue. Wanita itu memuji sikapnya yang optimis meski kultivasinya tak tinggi. Ia ingin mengadakan kompetisi antar sekte agar semangatnya menular. Namun Beiran menolak dengan sopan, terlalu menonjol bisa mendatangkan bencana. Murong Sue mengerti dan tidak memaksa. Rasa penasaran membawa Beiran ke area lain yang penuh aroma wangi. Murong Sue menjelaskan bahwa itu adalah taman bunga milik pemimpin sekte. Tiba-tiba tubuhnya terangkat oleh kekuatan misterius, dan seorang wanita agung muncul, Ketua Shi. Ia heran Beiran bisa mengenali aroma bunga di antara ratusan jenis. Ia pun mengajaknya masuk ke taman pribadinya. Di sana, Beiran terpukau oleh bunga yang belum pernah ia lihat seindah itu. Ketua Shi berkata bunga itu cocok untuk meningkatkan kemampuan medisnya, dan ia bersedia memberikannya dengan 2 syarat. Pertama, Beiran harus merawat taman bunga itu. Kedua, ia harus mengalahkannya dalam tarian. Di ruang ujian, kepala aula melompat lebih dulu. Beiran tersenyum licik dan menunjukkan seperti apa tarian yang sesungguhnya. Ia mengingat tarian di bumi, membuat suasana menjadi sangat meriah. Ketua kuil pun semakin bersemangat menari, menenggak arak tanpa henti hingga semua habis. Roh penjaga mencoba menghentikannya, namun terlambat. Tak lama kemudian, sang ketua begitu mabuk hingga matanya kabur. Perempuan mabuk sungguh menakutkan. Ia tertawa keras, lalu meluncurkan jurus pamungkas yang membuat seluruh tiang aula hancur. Untung saja sebelum menyerang lagi, ia terjatuh dan tertidur lelap. Keesokan harinya, di atas panggung, Bai Chu dan Murong Sue mengumumkan akan diadakan sesi pertukaran antara 2 sekte. Saat itu, Beiran sedang bersantai di taman penuh bunga, namun tiba-tiba merinding ketika mendengar suara sang ketua sekte memanggilnya. Ia berlari menghampiri dan menarik Beiran untuk bermain bersama. Beiran menolak dengan sopan. "Hari ini ada pertemuan antara 2 sekte. Kau benar-benar tidak ingin hadir. Masa hanya ingin bersenang-senang?" Namun sang ketua tak peduli. Saat Beiran mencoba pergi, ia dipaksa kembali dengan kekuatan luar biasa. Tak berani melawan, Beiran hanya bisa pasrah. Ketua sekte Shi lalu mengeluarkan harta jiwanya, membuat mata Beiran berbinar. Menyadari itu, ia tersenyum dan berkata akan memberikannya jika Beiran mau menemaninya bermain. Tak menyangka betapa kayanya perempuan itu, Beiran akhirnya menjadi budak kapitalis karena tergiur harta langka dan terpaksa bermain dengannya. Mereka menggunakan permainan yang biasa dimainkan Beiran di bumi. Hari itu mereka bertanding mengenakan baju zirah. Namun karena kelucuan situasi, ketua sekte Ti malah terjatuh dengan wajah tertutup tumpukan kertas. Tak lama, Murong Sue datang memarahinya. Ia menegur ketua sekte Ti yang terus menimbulkan masalah, lalu menanyakan kepada Beiran mengapa ia tidak hadir di upacara hari ini, apakah karena marah. Akhirnya, ia setuju bekerja sama agar Beiran bisa menjelaskan pada Bai Chu supaya tidak disalahkan. Sementara itu, di luar, ia bertanya pada Li Xiao
apakah ia tidak mampu mengalahkan Xiao Bai. Li Xiao keluar dengan wajah bengkak. Rupanya ia gagal menaklukkan Xiao Bai meski sudah diberi kesempatan untuk meningkatkan kultivasinya. Beiran memintanya datang ke ruang formasi keesokan pagi. Di rumah Beiran terdapat ruang tersembunyi yang luas. Ia mulai menyiapkan formasi dengan menggunakan jurus tinju singa api, lalu menambahkan kristal serta benda berharga agar Li Xiao dapat menyerap energinya. Li Xiao langsung berlutut, memeluk kakinya sambil berterima kasih berkali-kali. Setelah selesai, Beiran kembali ke sekte. Sesampainya di sana, para murid sedang berbaris untuk melihat adik junior mereka. Ia berusaha diam-diam kabur, namun ketahuan oleh Bai Chu. Sang kepala sekte marah karena Beiran tidak muncul di upacara. Dengan cepat, Beiran beralasan bahwa ia sedang membantu Bai Chu merawat taman bunga sekte lain. Mendengar itu, nada Duong Chu langsung berubah menjadi lembut, bahkan memuji kerja kerasnya. Ia juga memberi kabar bahwa akan diadakan kompetisi pahlawan agung, diselenggarakan oleh sekte terbesar di wilayah itu. Kompetisi ini akan menjadi ajang unjuk kekuatan. Salah satu cabangnya adalah permainan catur Tiongkok, dan dalam hal itu tak ada yang melebihi kemampuan Beiran. Duong Chu berkata ia menyukai Tram Hoa dan meminta Beiran agar membujuk Bai Chu untuk membantunya. Namun sebelum selesai bicara, Beiran sudah menghilang tanpa jejak. Saat Beiran memasuki taman bunga, tiba-tiba seseorang menyerangnya. Ia menangkis dan melihat pelakunya adalah Ma Duong Chu dari sekte Nightblade. Dari dalam, Bai Chu berteriak agar tak perlu bekerja sama dengan sekte lain, lalu menarik Beiran masuk. Dengan wajah ceria, ia memeluknya erat. Hari itu, tanpa roh penjaga, tak ada yang bisa mengganggu mereka. Mereka pun mulai bermain dadu dengan penuh tawa. Namun, kebahagiaan itu terhenti ketika roh penjaga datang mencari mereka. Ia menegur Beiran karena bergabung dengan perkumpulan pemuda Jie. Sebab ia tahu, dengan sifat Beiran, ia tidak akan muncul kecuali sektenya benar-benar dalam bahaya. Beiran hanya tertawa dan mengatakan bahwa ia salah paham. Selama ini ia jarang muncul karena kultivasinya masih rendah. Di luar sekte, seorang pria berambut pirang baru saja turun dari gunung, membawa banyak barang berharga untuk dijual. Para murid berebut membeli, sementara ia kemudian menuju taman bunga untuk menemui Beiran. Semua barang yang dijual ternyata milik Beiran sendiri. Beiran mengatakan bahwa dalam waktu dekat, pria berambut pirang itu akan menggantikannya menjaga taman bunga. Pria itu juga melapor bahwa ia telah menemukan rumah sesuai keinginan Beiran. Mereka pun terbang bersama untuk memeriksanya. Dalam perjalanan, pria berambut pirang itu kagum karena kekuatan Beiran kini meningkat pesat. Ia bahkan tidak bisa mengimbangi. Akhirnya, Beiran memberinya pil peningkat kultivasi agar bisa mengejar ketertinggalannya. Tak lama mereka tiba di rumah tersebut. Pemiliknya sudah menunggu dan mempersilahkan mereka berkeliling. Beiran sangat puas dengan tempat itu. Sang pemilik menawar harga, namun pria berambut pirang berkata rumah itu terlalu kotor dan dipenuhi dedaunan, jadi harganya harus dikurangi. Lalu Beiran menawarkan pertukaran, ia ingin menukar rumah itu dengan senjata sihir. Pemilik rumah tertarik. Beiran mengeluarkan sebilah pedang kelas tinggi. Saat dicoba, kekuatannya meledak 5 kali lipat dari energi yang dimasukkan. Pemilik rumah kagum seketika dan langsung setuju menukar rumah itu dengan Qingdao. Rambut pirang itu berniat memanggil maklar untuk menjual rumahnya. Namun tak disangka, sang pemilik rumah berkhianat. Ia ingin membunuh mereka berdua agar bisa merebut pedang pusaka tanpa kehilangan rumahnya. Saat pedang itu diayunkan, Beiran segera menangkis serangan tersebut. Ketika berlari mendekat, baju zirah berbentuk unicorn di tubuh pemilik rumah tampak jelas. Tubuhnya tertutup penuh oleh armor yang begitu kuat hingga tak satu pun serangan Beiran mampu menembus pertahanannya. Namun, Beiran bukan orang yang mudah menyerah. Ia memanfaatkan momen ketika cahaya dari tangan lawan menyala, lalu bergerak cepat meraih tangannya dan mengarahkan sinar itu ke arah armornya sendiri. Sejak awal, Beiran sudah menyadari tipu muslihat pria itu. Semua orang yang datang untuk membeli rumah dan menukar harta dengan harta karun ternyata telah ia bunuh. Beiran menghancurkan halaman rumah itu dan menemukan tulang belulang yang terkubur di bawah tanah. Dengan tenang, pria itu malah berujar bahwa korban berikutnya adalah manusia bumi. Tak lama kemudian, Beiran menendang pedang dari tangannya dan menghantam dada pria itu keras-keras. Tulang-tulangnya patah dan ia pun jatuh pingsan. Beberapa hari kemudian, Li Xiao akhirnya menyelesaikan masa latihannya dan keluar dari tempat meditasi. Ia tak menyangka sang kakak senior, Beiran, selama ini berdiri di luar menjaga dan melindunginya. Ketika Beiran menguji kemampuan barunya, ia mendapati bahwa kekuatan dan kecepatannya meningkat pesat, meski masih jauh dibanding dirinya. Setelah selesai, Beiran menyuruh Li Xiao segera mandi karena tubuhnya bau akibat berlatih berhari-hari tanpa berhenti. Tak lama, junior sister Yingxi datang.
Ia baru saja terpilih untuk bergabung dengan pahlawan muda dan meminta Beiran mengajarinya kaligrafi. Sistem pun menampilkan misi baru menerima permintaan tersebut. Beiran memeriksa hasil tulisannya dan dengan lembut menunjukkan kekurangan pada tata letak dan ukuran hurufnya yang terlalu kecil. Namun, Yingxi hanya menatapnya diam-diam, tak mendengar satupun kata. Beiran akhirnya menulis satu huruf sebagai contoh agar ia bisa memahami sendiri. Sementara itu, di dalam hati gadis itu, ia malah berkhayal tentang mereka berdua yang menari bersama dalam suasana romantis. Setelah pelajaran selesai, Yingxi menepati janjinya. Ia memberikan cermin pelindung hati, sebuah pusaka langka yang mampu menyerap racun dan pengaruh luar. Beiran terkejut, ia hanya menulis satu huruf, tapi gadis itu memberinya benda berharga seperti itu. Sebagai balasan, Beiran pun menempa sepasang pedang kembar dan memberikannya kepada Yingxi. Beberapa hari kemudian, Beiran mengunjungi tempat kepala aula ujian untuk bermain. Di sana, Murong Sui memperingatkan mereka agar tidak bermain permainan yang melibatkan uang. Beiran menjawab santai, mengatakan bahwa ia hanya ingin mengajarkan tentang cara menggunakan uang dengan benar. Karena sebelumnya, sang ketua sekte pernah membeli sepiring daging sapi seharga 1 tael perak. Mendengar alasan itu, penjaga pun membiarkannya. Sebagai hadiah, sang kepala sekte memberikan sebuah pusaka pelindung tubuh tingkat. Beiran sangat terkejut. Benda seperti itu hanya ada beberapa di seluruh benua. Meski ia tahu betul kekuatan pusaka tersebut, ia berpura-pura tidak tahu dan bertanya nama pusaka itu. Dengan bangga, sang sekte master menyebutkan nama yang ia ciptakan sendiri. Saat Beiran baru tiba di rumah, Li Xiao datang tergesa-gesa menanyakan apakah ia juga akan ikut pertemuan pahlawan muda. Li Xiao berharap bisa menjadi murid senior jika berhasil meraih peringkat tinggi. Namun Beiran hanya menepuk bahunya dan berkata dingin bahwa dari sekte lain saja sudah ada 5 orang yang mencapai tingkat Swan Master, sedangkan ia baru saja menembus tahap awal, mustahil menang. Meski begitu, Beiran tetap menolongnya. Ia melemparkan pil obat dari bunga petir ke mulut Li Xiao. Pil itu bisa mempercepat peningkatan kekuatan, tapi berbahaya bagi yang belum siap. Jangan biarkan orang lain memakannya, kalau tidak tubuh mereka akan meledak. Ia lalu mengajaknya terbang keluar, memberi Li Xiao pedang 10.000 prajurit. Li Xiao mencoba mengayunkannya dan kagum dengan kekuatannya, tapi Beiran menegur karena cara menggunakannya salah. Ia menunjukkan teknik sebenarnya. Sekali ayun, bilah pedang itu pecah menjadi puluhan bagian kecil yang meluncur ke depan secepat kilat. Li Xiao tertegun, matanya terbuka lebar. Beberapa hari kemudian, di pertemuan murid-murid sekte, para gadis sibuk membicarakan Li Xiao yang kini lebih kuat dan ingin berlatih bersamanya. Salah satu dari mereka memperhatikan Chuli yang menatap Beiran diam-diam dan langsung mencari cara untuk mendekatinya. Tak lama, pemimpin sekte muncul dan memanggil Li Xiao ke depan sebagai murid dengan kekuatan tertinggi. Ia menunjuknya sebagai murid senior untuk memimpin rombongan menuju sekte bulan. Banyak yang memujinya, tapi tak sedikit pula yang iri. Sebelum berangkat, beberapa pasangan murid saling berjanji. Siapapun yang berhasil meraih posisi teratas dalam kompetisi akan mendapat cinta pasangannya. Melihat Chuli dan Zijin saling menatap mesra, Beiran memilih menyelinap pergi. Namun seorang gadis bernama King Sui memanggilnya, ingin berkenalan. Beiran tak menggubris dan terus berjalan, membuat gadis itu berlari mengejar. Saat hampir menabraknya, sistem memberi peringatan bahwa gadis itu adalah ancaman di tingkat Swan. Beiran segera menghindar, membuat gadis itu terjatuh tersungkur, dan para murid perempuan pun terkagum-kagum pada ketenangannya. Dalam perjalanan menuju sekte bulan, Beiran termenung. Ia tahu perjamuan besar itu bukan sekadar pesta, melainkan cara sekte tersebut menunjukkan kekuatan dan mencari pengaruh. Namun ia juga menyadari, di balik semua itu ada rahasia besar yang belum terungkap. Sementara itu, seorang murid muda ingin bermain catur dengannya. Tapi melihat Beiran tertidur nyenyak di atas kereta, ia hanya bisa ragu. Tak tahu apakah harus membangunkannya atau tidak. Tak lama kemudian, rombongan mereka pun tiba di tujuan. Seorang murid dari sekte Yan Yue datang menyambut rombongan sekte Guixin. Ia mendengar kabar bahwa sekte itu memiliki banyak murid berbakat sehingga datang untuk memeriksa sendiri. Setelah merasa puas dengan apa yang dilihatnya, ia dengan ramah mengundang mereka berkunjung ke sekte Yan Yue. Tempat itu jauh berbeda dari sekte mereka yang sederhana, megah, luas, dan berkilau kemewahan di setiap sudutnya. Malam itu, seorang junior sekamar dengan Beiran mengajaknya bermain catur. Tak disangka, hanya dalam beberapa langkah saja ia menyerah kalah. Beiran menasihatinya agar mempelajari permainan tadi, lalu pergi berjalan-jalan. Namun, sistem tiba-tiba mengeluarkan peringatan bahaya. Ia tak menyangka hanya dengan berjalan santai, nyawanya bisa terancam.
Saat keluar ke jalan, Beiran berpikir bahwa wilayah ini adalah daerah kekuasaan Sekte Yan Yue, jadi ia merasa aman. Namun tiba-tiba, dua kelompok murid dari sekte berbeda muncul dan bertarung sengit di depan matanya. Kemanapun ia melangkah, perkelahian selalu menghadang, hingga akhirnya ia melompat ke atas pohon untuk mengamati dari jauh. Anehnya, para tetua Sekte Yan Yue justru membiarkan kekacauan itu terus berlanjut. Ingin menghindari masalah, Beiran pergi ke area yang lebih ramai dan relatif aman. Di sana, ia bisa mendapatkan banyak poin sistem tanpa risiko besar. Sayangnya, nasib mempertemukannya dengan King Sui. Ia berniat kabur, tetapi gadis itu menghadangnya. Dengan senyum manis, King Sui pura-pura tidak sengaja bertemu dengannya. Ia lalu mengambil hiasan rambut di konter perhiasan, menyematkannya di rambutnya, dan bertanya dengan genit, "Cantik kan?" Saat ia berbalik, Beiran sudah menghilang tanpa jejak. Beberapa waktu kemudian, ketika Beiran sedang berbaring di ladang bunga menikmati angin, King Sui datang membawa kotak makanan. Ia berpura-pura seolah pertemuan mereka adalah kebetulan romantis di tempat indah. Karena Beiran hanya diam dan tak menggubris, King Sui menggunakan jurus berikutnya, menyajikan makanan buatannya sendiri yang telah diberi sedikit ramuan perasaan cinta. Ia yakin hanya dengan sesuap Beiran akan jatuh hati. Namun, pria itu bahkan tidak menoleh. Ia hanya berdiri dan pergi begitu saja, meninggalkan King Sui yang kebingungan dengan resep cintanya yang gagal total. Masuk ke hutan, Beiran memungut beberapa batu dan melemparkannya ke arah pohon. Seketika, 3 murid perempuan jatuh bergantian dari atas cabang. Ia menegur mereka agar berhenti mengikutinya. Mereka menunduk sedih, mengaku ingin lebih dekat dengan senior mereka, sehingga mempelajari teknik sembunyi dari King Shao. Tak lama kemudian, seorang murid datang melapor bahwa beberapa rekan mereka bentrok dengan sekte Zhenwu dan terluka. King Shao hendak melapor pada kepala sekte, tapi Beiran menghentikannya lewat telepati dan memintanya langsung menuju tempat kejadian. King Shao pun pergi ke penginapan tempat murid-murid Zhenwu tinggal. Ia memerintahkan para biang keributan untuk berlutut dan meminta maaf. Namun pihak Zhenwu justru mengejek mereka sebagai sekte lemah. King Shao tak mau dihina dan melawan balik. Kerumunan orang mulai berdatangan menonton dan memperkeruh suasana, membuat dua sekte itu benar-benar terlibat pertempuran. Pemimpin Zhenwu menyerang King Shao dengan tombak, namun King Shao hanya menghindar tanpa membalas. Musuhnya menertawakan sikap pengecut itu sampai bajunya robek dan tampak 5 luka di dadanya. King Shao menjelaskan bahwa luka-luka itu menandakan 5 kali ia menahan diri, dan tusukan terakhirnya tepat mengenai jantung lawan. Meski begitu, ia tetap berkata sopan, tak ingin mempermalukan juniornya. Namun, tiba-tiba seorang tetua Zhenwu turun tangan. Beiran segera memerintahkan King Shao mundur dan melapor. Gosip pun menyebar cepat bahwa sekte Guixin berhasil mengalahkan Zhenwu. Mendengar itu, sang tetua marah besar, tapi tak bisa berbuat apa-apa karena akan dianggap menindas junior. Begitu laporan sampai ke kepala sekte Guixin, amarahnya pun meledak. Ia menganggap tindakan tetua Zhenwu telah meremehkan mereka. Maka ia bersama beberapa orang langsung pergi menuntut keadilan. Walau tetua Zhenwu muncul, kepala sekte tetap memerintahkan Qing Ce untuk menangkap pelaku, sambil melepaskan aura besar yang mengguncang tanah. Seketika, pertarungan besar antar ahli pun pecah, menggemparkan seluruh wilayah. Namun, di tengah kekacauan itu, kepala sekte Yan Yue turun dari langit memerintahkan mereka berhenti. Kedua kepala sekte segera menenangkan diri, beralasan bahwa ini hanyalah kesalahpahaman kecil. Sang kepala sekte Yan Yue tersenyum licik, mengeluarkan guci arak dan mengundang mereka untuk minum bersama. Dari jauh, Beiran menyaksikan semua dengan tenang. Ia sadar, kepala sekte Yan Yue telah merencanakan semuanya, membiarkan pertarungan terjadi, lalu tampil sebagai penengah untuk memperkuat posisi sektenya. Setelah peristiwa itu, King Ce dipuji banyak murid karena keberaniannya. Ia kemudian menemui Beiran dan bertanya bagaimana seniornya bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Beiran menjelaskan bahwa ia telah mengamati sejak awal banyak ahli Yan Yue bersembunyi di sekitar arena, menunggu saat yang tepat untuk mendamaikan kedua sekte dan menaikkan nama mereka. Sebagai tanda terima kasih, King Ce memberikan eliksir langka pemberian kepala sekte yang seharusnya ia gunakan sendiri, namun ia berikan pada Beiran. Ia juga membawa kabar baik, akan diadakan lelang besar di Yan Yue, menjual banyak harta alam berharga. Keesokan harinya, keduanya mengenakan topeng dan pergi ke lelang. Di jalan, mereka bertemu dengan rombongan Zijin. Beiran langsung berkeringat dingin dan menarik Qing Ce bersembunyi di gang sempit. Para gadis itu bercerita bahwa mereka telah menggunakan seluruh kemampuan untuk mengikuti senior mereka, namun tetap saja mereka kembali tertangkap oleh Beiran yang tak bisa mereka tipu.
Zijin menyimpulkan bahwa sangat mungkin Beiran adalah putra dari seorang kepala sekte yang diburu oleh ibu tirinya, hingga akhirnya melarikan diri dan hidup tersembunyi di sekte Tang. Setibanya di tempat lelang, Li Xiao menggunakan token untuk masuk bersama Beiran. Mereka diarahkan ke sebuah ruangan kaca yang telah diberi mantra tembus pandang, agar bisa melihat lantai lelang tanpa diketahui identitas pembelinya. Lelang pun dimulai. Barang pertama adalah selembar kain yang dibuat dari sutra binatang aneh tingkat 3. Li Xiao terkejut ketika tahu harga awalnya adalah satu bongkah batu roh tingkat menengah, setengah dari gajinya sendiri. Para peserta mulai menaikkan tawaran satu persatu. Beiran menjelaskan bahwa 2 token milik Li Xiao diberikan langsung oleh kepala sekte, artinya semua peserta lelang adalah para kepala sekte atau murid pilihan mereka. Harga pun melonjak hingga 11 bongkah batu roh. Tak disangka, Beiran ikut menawar, membuat Li Xiao heran akan kekayaan seniornya itu. Akhirnya, Beiran memenangkan lelang dengan harga 20 batu roh, dan barang segera dikirim setelah pembayaran selesai. Tak lama kemudian, ruangan mereka dipenuhi harta spiritual dan benda langka. Li Xiao begitu gembira hingga bersumpah akan mengabdi pada Beiran seumur hidup. Namun tak lama setelah itu, ia menerima pemberitahuan dari sistem untuk segera kembali, lalu meninggalkan tempat bersama Li Xiao. Sementara itu, seorang pria berpakaian ketat yang baru saja membeli senjata tersembunyi menerima perintah untuk membunuh Li Xiao. Beberapa waktu kemudian, diadakan pertemuan besar antar sekte. Semua orang mengucapkan selamat kepada kepala sekte atas keberhasilannya menembus tingkat Xuanzong. Namun suasana gembira itu berubah mencekam ketika cahaya sihir dari langit tiba-tiba menghantam tempat tersebut. Para murid sekte bulan segera membentuk formasi pertahanan untuk menahan serangan itu. Dari balik asap muncul orang-orang dari sekte iblis. Kepala sekte marah besar dan langsung menggunakan jurus pamungkas untuk menciptakan lingkaran energi dan meledakkannya. Tapi serangan itu sepenuhnya diserap oleh seorang pria tua berambut merah. Dialah Hong, kepala sekte angin. Sekte ini tidak diundang karena mereka termasuk sekte iblis. Aura 2 pemimpin besar itu saling bertabrakan. Keduanya sama-sama telah menembus tingkat Xuanzong. Kepala sekte Guan yang awalnya ingin menggunakan pertemuan muda-mudi untuk memperkuat hubungan sekte-sekte benar, kini justru kebingungan. Ia tak menyangka sekte iblis datang dengan kekuatan sebesar itu. Yin Jianghong dari sekte iblis mengusulkan agar sekte benar dan sekte iblis beradu dalam kompetisi. Para kepala sekte lain setuju. Kompetisi pertama adalah seni bela diri. Dari pihak iblis, seorang gadis bernama Man Jiao maju ke arena. Siapa sangka di usia muda, ia sudah mencapai tingkat Xuanzong tahap 3. Yin Jianghong hanya tertawa, membiarkan muridnya bertarung sesuka hati. Man Jiao memandang murid-murid sekte benar dengan sinis, menyebut mereka semua lemah. Seorang pemuda maju untuk menantangnya, menciptakan 2 bayangan diri dan menyerang bersamaan. Namun dengan satu jentikan jari, Man Jiao menghantam tubuh aslinya dan membuatnya terlempar jauh. Saat pertarungan berlangsung, Yin Jianghong muncul di antara murid-murid sekte benar dan bertanya, "Berapa banyak batu roh yang kalian dapatkan setiap bulan?" Para murid terkejut karena mereka sibuk berlatih dan tidak pernah memperoleh batu roh. Yin Jianghong pun tertawa mengatakan bahwa di sektenya murid biasa saja mendapat 10 batu roh setiap bulan. Kabar itu membuat banyak murid sekte benar iri, apalagi setelah mendengar bahwa Man Jiao bukan hanya kuat tapi juga piawai bernyanyi dan mengikuti semua kompetisi. Karena penasaran, Beiran pergi ke tempat lomba menyanyi. Di sana, Zijin sedang bertanding melawan Man Jiao. Namun aura kuat lawannya membuat senar alat musik Zijin putus. Ia pun mengakui kekalahannya. Kompetisi berikutnya juga tidak berjalan baik. Meskipun beberapa murid sekte benar berhasil menang, hasilnya tidak seberapa. Rencana awal untuk mempermalukan sekte iblis justru berbalik arah. Untuk membangkitkan semangat, kepala sekte mengumumkan bahwa siapapun yang meraih juara pertama, baik dalam sastra maupun bela diri, akan mendapat hadiah besar. Tiba-tiba Hong muncul sambil makan daging, bertanya dengan santai, "Kalau Man Jiao menang, apakah dia juga akan mendapat hadiah itu?" Kedua kepala sekte langsung berdebat sengit. Hong menenangkan, berkata bahwa mereka sebaiknya saling mendukung agar sekte mereka bisa maju bersama. Malam itu, Li Xiao bersama seorang saudara muda datang menemui Beiran untuk meminta bimbingan menjelang pertandingan esok. Dari kejauhan, Junior Sister Yingxi memperhatikan Beiran, membayangkan dirinya menikah dengannya dan memiliki 2 anak, seorang laki-laki dan perempuan. Keesokan harinya, pertandingan catur dimulai. Para murid sekte benar khawatir jika sekte iblis kalah, mereka akan membalas dengan pembunuhan. Man Jiao muncul untuk memperingatkan agar mereka tidak berkata sembarangan.
lalu pergi mendukung temannya. Beiran menonton dari atas tribun ketika muridnya, Wuhan, bermain catur. Lawannya ternyata begitu cerdas hingga membuat Wuhan tersudut dan akhirnya menyerah. Wasit mengumumkan bahwa pertandingan final antara Chu Liao dan Beiran akan dimulai dalam 10 menit. Wuhan dengan mata berkaca-kaca meminta maaf karena gagal menggunakan jurus yang diajarkan seniornya. Tapi Beiran menenangkannya, ia sudah bertarung dengan baik. Ketika pertandingan terakhir dimulai, semua murid wanita datang menonton. Penasaran seperti apa sosok Beiran yang legendaris itu. Saat giliran Chu Liao melangkah pertama kali, ia dengan sengaja mengerahkan kekuatan penuh hingga papan caturnya retak berkeping-keping. Wasit hampir mengganti papan catur, namun Beiran menahannya. Dengan tenang, ia bertanya pada Chu Liao apakah ia berani bermain blind chess, catur buta, dengannya. Tanpa ragu, Beiran melepas topinya dan menutup matanya, memulai pertandingan. Di sisi lain, Hong bersama dua ketua sekte datang untuk menyaksikan permainan langka itu. Dalam pertandingan catur buta, wasit mencatat setiap langkah yang diucapkan oleh kedua pemain. Namun, kecepatan mereka membuat sang wasit kebingungan dan meminta mereka memperlambat permainan. Bahkan kedua ketua sekte pun tak mampu mengikuti alur langkah-langkah catur mereka. Hong tertawa kecil lalu menunjukkan papan permainan pada penonton sambil memuji kecerdasan luar biasa dari perwakilan The Three Obediences. Setelah beberapa babak, Chu Liao mulai terdesak dan berhenti berpikir lama. Di antara penonton dari kedua faksi, Man Jiao dan Li Xiao, muncul perdebatan sengit tentang siapa yang akan menang. Hampir saja mereka saling serang sebelum kedua ketua sekte turun tangan menghentikan. Dengan senyum dingin, Man Jiao berkata bahwa ia akan membalasnya nanti di pertandingan bela diri, dan Li Xiao pun menyetujui tanpa ragu. Tak lama kemudian, Chu Liao menyerah kalah. Sorak-sorai pecah dari pihak kaum benar. Sang ketua sekte meneteskan air mata haru. Akhirnya, seseorang dari pihak benar berhasil meraih kemenangan pertama. Ia pun menyerahkan hadiah secara langsung kepada Beiran di hadapan para muridnya. Namun di dalam hati, Beiran mulai khawatir, merasa hari-hari damainya mungkin akan segera berakhir. Saat ia hendak kembali, Man Jiao menghadangnya. Dengan marah ia mencabut pisaunya dan menuduh Beiran menggunakan cara kotor untuk menang. Jika tidak mengaku, ia akan membunuhnya. Beiran pura-pura ketakutan dan berteriak keras agar orang lain mendengar, seolah dirinya sedang diserang. Man Jiao kesal tapi tak bisa berbuat apa-apa, akhirnya pergi begitu saja. Tak lama kemudian, sekte Master Quan dan Hong tiba, menanyakan mengapa ia berteriak. Beiran menjelaskan bahwa Man Jiao menuduhnya bermain curang. Hong hanya tertawa keras dan berkata bahwa Man Jiao memang suka menakut-nakuti orang. Lagi pula, belum ada yang mati. Pertandingan bela diri antara Man Jiao dan Li Xiao pun dimulai. Setelah beberapa gerakan, Man Jiao merasa jurus Li Xiao sangat aneh. Ia segera menggunakan jurus es dingin untuk membekukan gerakan lawan. Tubuh Li Xiao perlahan tertutup es. Namun saat Man Jiao mendekat, Li Xiao tiba-tiba melepaskan kekuatan penuhnya dan mendorongnya jauh ke belakang. Pedang Li Xiao terbelah menjadi beberapa bagian, melukai Man Jiao. Semua orang terkejut, senjata macam apa yang begitu hebat. Man Jiao menangis dan berlari memeluk Hong. Di saat yang sama, seorang pembunuh lain diam-diam membidik Beiran dengan paku roh berbisa. Begitu melihatnya, Beiran terkejut. Ia tak tahu siapa yang begitu membencinya sampai menggunakan senjata langka seperti itu. Namun ia yakin pertahanannya cukup kuat untuk menahannya. Ketika ia menoleh, ia justru melihat Chu Li berdiri di belakangnya dalam bahaya. Sistem dalam dirinya tiba-tiba memberi peringatan. Lindungi Chu Li, lalu berpura-puralah mati. Tanpa ragu, ia bergerak dan menahan serangan itu dengan tubuhnya sendiri. Suara Chu Li yang menangis menggema memanggil namanya dengan pilu. Zijin pingsan ketakutan. Sementara adik Yingxi datang tergesa-gesa setelah mendengar kabar, berteriak marah mencari pelaku. Ketua sekte memeriksa tubuh Beiran dan mengenali senjata itu sebagai paku pencuri jiwa milik sekte iblis, senjata yang bisa membunuh siapapun, sekuat apapun tingkat kultivasinya. Kemarahan pun memuncak. Kaum benar dan kaum sesat langsung saling menyerang. Di tengah kekacauan, Chu Li tetap memeluk Beiran yang terbaring tak bergerak. Li Xiao murka dan membantai musuh tanpa ampun demi membalas dendam pada kakak seperguruannya. Para ketua sekte mencoba melawan Hong, namun ia dengan mudah menangkis semua serangan dan memerintahkan agar semua berhenti. Tapi melihat situasi tak bisa lagi dikendalikan, aura para ahli tingkat tinggi pun meledak, menggetarkan seluruh tempat. Melihat keadaan makin gawat, Beiran merasa waktunya hidup kembali. Ia perlahan membuka mata, pura-pura baru sadar. Ketua sekte segera menghampiri, namun adik Yingxi lebih cepat dan langsung memeluknya dengan tangis haru.
para gadis lain ikut berlari memeluknya gembira. Sementara itu, si pembunuh yang gagal kembali mencoba menyerang, tetapi berhasil ditangkap oleh Hong. Ia berjanji akan menginterogasi dan memberi jawaban yang pantas bagi seluruh sekte. Di ruang pemimpin sekte, Hong menanyai Beiran. Tanpa menutup-nutupi, Beiran mengaku bahwa ia mengenakan baju pelindung tingkat misterius milik kepala aula mayat. Berkat itu, ia selamat dari kematian. Tong Cui yang mendengar hal itu terkejut, tak menyangka hubungan mereka begitu dekat. Setelahnya, Hong menyadari bahwa ada pihak yang sengaja memancing konflik antara pihak benar dan pihak sesat. Dari hasil penyelidikan, si pembunuh pun tak tahu siapa dalang di baliknya. Beberapa hari kemudian, sang ketua terus memaksa Beiran berlatih dan merawatnya, hingga ia mencari alasan untuk kabur. Saat keluar, ia terkejut melihat para murid sedang memerankan ulang kisah dirinya yang menyelamatkan Chuli, lengkap dengan bumbu romantis. Ketika ia pusing memikirkan masa depannya, Quan Duongchu dan Hong memanggilnya. Sang ketua memberinya kartu pemenuh keinginan. Ia sempat menolak hadiah langka itu, tapi Hong tertawa dan berkata, "Ambillah satu saja, kau pantas mendapatkannya." Dengan penuh rasa ingin tahu, Beiran menerima hadiah itu. Yin Jang Hong menatap tajam dan berkata, "Kau memang cerdas. Bisakah kau menemukan dalang di balik semua ini?" Sesuai instruksi sistem, Beiran menduga bahwa orang itu pasti berasal dari kalangan atas sekte-sekte kebenaran. Saat ia turun ke kota, ia menyadari ada seseorang yang diam-diam mengikutinya. Dengan siasat cerdik, ia berpura-pura tersesat dan masuk ke sebuah gang sempit. Di sana, seorang gadis masuk tanpa menyadari jebakan. Ketika Beiran muncul dari belakang, gadis itu terkejut dan hampir menyerangnya. Ia bermaksud mengeluarkan sesuatu dari dadanya, tapi karena panik malah menebaskan pedangnya. Ternyata benda yang hendak ia ambil hanyalah tusuk gigi. Dari gerakan pedang yang cepat itu, Beiran mengenali jurus Linglong Suorci milik sekte kebenaran. Meski gadis itu berusaha menyangkal, ia jelas berasal dari sekte kebenaran. Ia bahkan memohon agar Beiran berpura-pura tidak melihatnya dan membiarkannya terus mengikuti. Namun Beiran tak mengindahkannya dan pergi melapor pada Yin Jang Hong dan sang kepala sekte. Ia memberitahukan bahwa Man Jiao telah mengirim seseorang untuk mengawasinya. Yin Jang Hong hanya tersenyum tipis. Man Jiao belum pernah melihat kakaknya kalah. Wajar bila ia masih marah. Di meja, Beiran melihat berkas tentang kepala sekte Huang Bang dan mulai curiga. Yin Jang Hong menjelaskan bahwa ketika sekte-sekte bersatu untuk menyerangnya, kepala sekte Huang Bang justru tidak membantu, malah menyerang siapapun tanpa memandang baik atau jahat. Beiran lalu menceritakan saat ia dan adik-adiknya pergi ke Huang Bang untuk ujian. Saat itu, kejahatan merajalela, anak-anak diculik dan diperdagangkan. Sekte Huang Bang yang baru muncul beberapa tahun terakhir diketahui sering terlibat dalam tindak kriminal. Bahkan, salah satu adik seperguruannya pernah disakiti saat turun gunung untuk ujian. Dari hasil penyelidikan, mereka menduga kuat sekte itu yang memicu perang sihir. Anpeng setuju untuk menangkap kepala sekte Huang Bang, tapi kepala sekte utama menolak. Bukti belum cukup dan jika salah, mereka akan dianggap menculik orang tanpa alasan. Saat keduanya berdebat, Beiran mengusulkan rencana baru. Mereka akan berpura-pura bahwa semua insiden sebelumnya hanyalah kesalahpahaman yang dipicu oleh kekuatan luar yang ingin menyalakan perang antara kebaikan dan kejahatan. Keesokan harinya, kabar itu diumumkan ke seluruh sekte. Mereka mengaku telah menangkap dalang palsu dengan tujuan agar pelaku sebenarnya lengah dan keluar dari persembunyian. Saat Beiran memasuki hutan, para adik seperguruannya yang diam-diam mengikutinya malah saling bertabrakan. Chuli ingin berterima kasih karena telah diselamatkan sebelumnya, namun tak sanggup mengucapkannya. Zijin justru tanpa sengaja berkata bahwa ia merindukan Beiran. Untuk menghindari mereka terus mengikutinya, Beiran memberi tugas khusus. Mereka boleh menjadi murid bimbingannya hanya jika berhasil menjadi yang terbaik di antara para murid. Ketiganya bersemangat dan segera pergi. Tak lama, Li Xiao datang meminta bantuan. Ia tahu bahwa dalam pertarungan besok melawan Chu Liao, ia takkan menang dengan kemampuan saat ini. Beiran akhirnya memberinya pil baru, 7 bagian kekuatan yang tersisa dari ramuan lama. Tapi, apakah Li Xiao bisa menahannya tergantung ketangguhannya sendiri. Keesokan harinya pertarungan berlangsung sengit. Sejak awal Li Xiao terdesak dan membuka 3 bagian kekuatannya. Para tetua di atas panggung tampak khawatir, tapi membiarkannya selama ia menang. Chu Liao mulai serius, dan kecepatan mereka mencapai titik di mana mata manusia tak bisa lagi mengikuti. Dengan petunjuk Beiran, Li Xiao menggunakan jarum tak terlihat untuk memblokir meridian lawannya, lalu memanggil petir dan menjatuhkan Chu Liao pingsan. Sorak kemenangan pun menggema, kecuali Man Jiao yang berang dan pergi begitu saja. Sore itu, Yin Jang Hong dan kepala sekte datang.
Mereka meminta Beran menyelidiki Hoang Bang. Ia menolak dengan alasan kekuatannya masih rendah, tapi Yin Jang Hong menegaskan bahwa Man Jiao akan ikut. Meskipun berat hati, Beran tak bisa menolak perintah sistem dan akhirnya setuju. Dalam perjalanan dengan kereta menuju Hoang Bang, keduanya duduk saling diam, jelas tak suka satu sama lain. Di tengah jalan, mereka bertemu seorang gadis bawahan Man Jiao. Beran langsung curiga, misi ini seharusnya hanya untuk dirinya dan Man Jiao. Ketika ia menulis laporan untuk dikirim pada Yin Jang Hong, gadis itu menodongkan pisau ke lehernya. Namun Beran tetap tenang dan berkata, "Jika tak ingin aku mengirim surat ini, kalian punya 3 pilihan. Pertama, patuhi semua perintahku selama perjalanan. Kedua, biarkan Tien turun dari kereta. Atau ketiga, bunuh aku." Man Jiao, yang belum pernah membunuh siapapun, panik dan menyuruh Tien melakukannya. Sementara itu di Jiangbei, kepala sekte merasa bosan karena Beran belum juga datang. Ia sempat berjanji akan menemaninya bermain setelah pulang. Penjaga Dharma melaporkan bahwa Beran kini menjalankan misi rahasia atas perintah langsung kepala sekte. Para murid pun terkejut. Mereka tahu, jika Beran sampai setuju, pasti ada sesuatu yang besar terjadi di balik konvensi itu. Mendengar kabar itu, Bai Chu yang bersembunyi jauh di kejauhan tak bisa menahan kegembiraannya. Namun, saat mendengar berita bahwa seseorang telah berusaha membunuh Beran, amarahnya pun meledak. Emosinya naik turun tak menentu seperti gelombang di tengah badai. Sementara itu, para gadis meminta pelindung Dharma agar menerima mereka sebagai murid sejati, supaya bisa berlatih dan memperkuat diri demi menjadi murid teratas. Sebuah kota yang kini porak-poranda. Ia khawatir banyak preman berbuat sesuka hati di sana. Melihat situasi itu, Man Jiao yang terkenal berhati ksatria pun berniat membantu menjaga ketertiban. Namun, setelah berkeliling, ia terkejut karena ternyata kota itu damai dan makmur. Ia lalu berbincang dengan seorang pria yang sedang minum air, berpura-pura bahwa ia datang bersama ayahnya untuk berdagang, dan kini mencari para preman untuk membayar uang perlindungan. Pria itu tertawa, mengatakan agar ia tak khawatir, sebab 2 orang yang menyebut diri mereka telah mengusir semua penjahat dari daerah itu. Mendengar nama itu, Beran penasaran dan ingin melihat siapa sebenarnya kedua orang itu. Tak disangka, mereka adalah Song Hee dan Qin Yu. Begitu keduanya muncul, kerumunan warga langsung bersorak riang, hingga Beran tak sempat mendekat dan harus menunggu malam untuk menyelinap ke rumah mereka. Setelah menipu 2 penjaga zombie di luar, ia berhasil masuk dan mendapati Song Hee serta Qin Yu sedang memberi makan anjing. Ucapan Beran mengejutkan keduanya. Dalam percakapan itu, ia bertanya apakah Qin Yu tahu sesuatu tentang Hoang Bang. Dengan jujur, Qin Yu menjelaskan bahwa seseorang dari sekte iblis tengah berencana menimbulkan kekacauan, menyeret para pemimpin sekte lain ke dalam masalah besar. Namun, yang lebih mengerikan, dalang dibaliknya ternyata adalah pihak istana. Biasanya istana hanyalah boneka dari kekuatan yang lebih besar. Setelah mendengar semua itu, Beran segera berpamitan. Qin Yu sempat meminta bimbingan karena meski kini dijuluki pahlawan rakyat, tingkat kultivasinya masih rendah dan masa depannya tak pasti. Sistem dalam diri Beran menyuruhnya mengabaikan permintaan itu, maka ia hanya menjawab singkat, "Aku tidak tahu." Namun, Qin Yu menafsirkannya sebagai dorongan agar ia berdiri di atas kakinya sendiri. Keesokan harinya, Man Jiao membangunkan Tin untuk ikut menyelidiki. Ia heran karena Beran tampak santai, hanya berjalan-jalan setiap hari. Saat keluar, ia melihat Beran telah menunggu dan meminta agar ia mengirim pesan pada Hong, mengatakan bahwa ia mendapat berita penting. Man Jiao menertawakan ucapannya yang dianggap omong kosong. Namun, beberapa menit setelah merpati dikirim, burung milik Hong datang membawa balasan. Mereka pun segera menemui Hong dan ketua sekte Quan. Kedua tetua itu kagum melihat kecepatan Beran mengumpulkan informasi. Di markas besar sekte iblis, sekelompok orang misterius tengah merencanakan pembunuhan terhadap Qin Yu, putra pemimpin sekte api darah, karena dianggap menghalangi mereka di wilayah Hoang Bang. Setelah menyampaikan semua informasi itu, Hong menanyakan sumber beritanya. Beran menjawab bahwa itu berasal dari seorang teman. Ketika ditanya lebih lanjut, ia mengaku bahwa orang itu adalah putra pemimpin sekte Blood Sect. Karena membawa kabar penting, Beran pun diberi hadiah sebuah senjata sihir bernama Anjing Awan. Hanya dengan meniupnya, akan muncul awan yang dapat membawanya terbang kemanapun, sekaligus menyembunyikan auranya dari musuh. Dengan penuh semangat, Beran mencoba senjata itu. Tampak seperti awan milik Sun Wukong dalam perjalanan ke barat, dan langsung melesat pergi. Dua tetua sekte kemudian berdiskusi, mempertimbangkan apakah perlu memperingatkan kaisar. Namun Hong berkata, tak perlu, cukup ganti rajanya. Tak ada yang lebih cocok daripada pemuda yang baru saja pergi itu, cerdas dan fleksibel. Sayangnya, karena terlalu gembira, Beran jatuh dari awan dan mendarat dengan pantat lebih dulu.
Saat kembali ke sekte, ketua sekte Shi berlari dan langsung memeluknya erat, memeriksa tubuhnya dengan cemas. Beiran kabur dan bersembunyi di belakang adik seperguruannya. Ia baru tahu bahwa setelah mendengar kabar upaya pembunuhan terhadapnya, sang ketua sangat panik dan ingin segera membalas dendam. Ia menjelaskan bahwa dirinya baik-baik saja, lalu menyerahkan senjata sihir itu. Namun sang ketua menolak karena khawatir ia akan menghadapi bahaya lagi nanti. Sistem dalam dirinya mengingatkan agar ia mengembalikannya, seperti yang dijanjikan. Tapi ketua Shi justru menariknya masuk, ingin memainkan permainan kesatria yang dulu sempat ia sebutkan. Beiran hendak menolak tapi tak bisa. Sementara itu, di ibu kota kerajaan kebakaran besar terjadi. Qin Yu dan saudara angkatnya segera datang memadamkan api. Namun sang pembunuh ternyata jauh lebih kuat. Dalam beberapa jurus saja, Qin Yu terluka parah dan memuntahkan darah. Rekan-rekannya pun kalah. Saat sang pembunuh mengarah ke Song Ni, Qin Yu memegang kakinya memohon agar jangan menyakitinya. Pembunuh itu justru makin bernafsu, ingin membunuh Song Ni di depan mata kekasihnya. Namun sebelum pedang menembus tubuh Song Ni, Chu Liao datang menyelamatkan dan menewaskan si pembunuh. Dari sana diketahui bahwa Hoang Bang telah dihancurkan oleh dua tetua sekte dengan cepat. Ketua Shi lalu berpesan pada Beiran, bila dua orang itu memintanya melakukan sesuatu di masa depan, ia harus menyetujui karena sekte akan mendukung sepenuhnya. Tiba-tiba sistem menampilkan peringatan. Pilihan tingkat surga muncul, pertanda bahaya besar yang akan mengarah pada kehancuran Jiangbang. Setelah putri ketua sekte menembus batas kultivasinya, ia pergi menemui tunangannya untuk memutus pertunangan. Pemuda itu hanya berada di tingkat ketiga Ki Refining, jauh di bawahnya. Ia menantangnya, 3 tahun lagi, datanglah ke sekte dan lawan aku. Jika kau menang, aku akan menikahimu. Jika aku menang, pertunangan berakhir. Beiran tiba-tiba menyadari, 3 tahun itu adalah awal bencana yang akan memusnahkan Jiangbang. Ia membayangkan pemuda itu berlatih keras selama 3 tahun, lalu menang dalam duel. Merasa dipermalukan, sang ketua mengirim pembunuh untuk melenyapkannya. Tapi pemuda itu lolos dan kembali membalas dendam, menghancurkan seluruh sekte Tang. Tanpa ragu, Beiran segera menulis surat dan mengirimkannya kepada muridnya yang sedang berkelana, berharap tragedi itu bisa dicegah sebelum semuanya terlambat.